Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sazi Putri Awalia dengan NPM 2017 43500020. Di sini saya kelompok 5 ingin menjelaskan mode transportasi dengan metode MODI. Nah, metode MODI itu adalah perkembangan dari metode stepping stone. Perbedaannya terletak pada pelaksanaannya lebih cepat dan lebih tepat jika dibandingkan dengan metode stepping stone. Berikut di bawah ini merupakan contoh soalnya. Nah, kita diminta untuk mempertimbangkan masalah transportasi yang dijelaskan pada tabel di atas untuk menentukan solusi optimal dari masalah di atas dengan mencari biaya transportasi minimumnya. Nah, di sini pertama kita mencari dengan metode NWC. Nah, di sini metode NWC itu mencari dari pojok kiri atas lalu ke arah kanan. Nah, sehingga untuk pengerjaannya berarti antara demand dan supply-nya kita cari nilai yang paling terkecilnya, yaitu 5. Di sini ada 7, berarti 5 dikurang 7 2, berarti sisa supply-nya 2. Selanjutnya ke arah kanan, di sini memiliki demand 8, lalu supply-nya 2, berarti kita pilih 2. 2 di sini habis dan di sini 8 dikurang 2 6. Nah, selanjutnya kita turun ke bawah. Di sini demand-nya 6 dan ada 10, berarti kita pilih 6. 10 kurang 6 4. Selanjutnya ke arah kanan, yaitu demand-nya 7 dan supply-nya 4, berarti kita pilih 4. Di sini sisa 3, lalu kita turun ke bawah, ada demand-nya 3 dan 18, berarti kita pilih 3. 3 di sini habis dan ke arah kanan berarti ada 15, sisa dari 18 kurang 3 15, berarti kita tulis di sini 15. Sehingga untuk solusi awalnya 19 kali 5 ditambah 30 kali 2 ditambah 30 kali 6 ditambah 40 kali 4 ditambah 10 kali 6 ditambah 60 kali 3 ditambah 20 kali 9 sama dengan 915. Di sini selanjutnya kita menggunakan metode minimum matriksnya. Berarti kita mencari nilai yang paling terkecil di dalam sel-selnya. Berarti 10, berarti ada demand 8 dan 18, berarti kita pilih 8. 8 di sini habis, berarti 18 dikurang 8 itu 10. Selanjutnya kita cari lagi nilai yang terkecil 12. Di sini ada supply-nya 7 dan demand-nya 15, berarti kita pilih 7. Di sini 15 kurang 7 8. Selanjutnya kita cari lagi nilai yang paling terkecilnya 20. Di sini ada demand-nya 8 dan 10, berarti kita pilih 8. 8 di sini habis, lalu 10 kurang 8 itu 2. Nah, selanjutnya kita cari lagi nilai yang paling terkecilnya. Di situ ada nilai 40, berarti kita cari lagi di sini demand-nya 7 dan supply-nya 10, berarti kita pilih 7. Nah, supply di sini berarti sisa 3. Nah, lalu selanjutnya kita cari lagi di sini demand-nya itu sudah habis, tapi supply-nya masih ada, nilainya 2, berarti kita tulis di sini 2. Nah, lalu selanjutnya untuk nilai 70 kita ambil sisanya dari si supply-nya 3 ini, sehingga didapatkan 12 kali 7 ditambah 70 kali 3 ditambah 40 kali 7 ditambah 40 kali 2 ditambah 10 kali 8 ditambah 20 kali 8 menghasilkan 894. Sehingga untuk langkah awalnya kita menggunakan metode minimum matriks. Lalu selanjutnya menghitung UI dan VJ-nya menggunakan UI ditambah VJ sama dengan CIJ yang mensubstitusikan U1 sama dengan 0. Lalu yang kita dapatkan itu pertama kita mencari sel yang ada nilainya atau sel yang ditempati. Berarti untuk U1 ditambah V4, U3 ditambah V4, U3 ditambah V2, U3 ditambah V1, U2 ditambah V1. Sel yang ada nilainya itu saya tandai berwarna pink. Nah, di sini berarti U1-nya kita awali dengan 0, V4-nya belum diketahui, sehingga 0 ditambah V4 sama dengan 12. Sehingga V4 sama dengan 12 kurang 0, 12. Lalu ada U3 ditambah V4 sama dengan C13. Berarti U3 ditambah U3-nya belum diketahui. Lalu untuk V4-nya sudah diketahui 12, berarti kita masukin nilainya sama dengan C13-nya itu bernilai 20, berarti
U3 sama dengan 20 kurang 12 sama dengan 8. Lalu selanjutnya untuk U3 ditambah V2, C32 yang didapat dari U3 nya itu udah ada nilainya 8, sehingga V2 nya yang kita cari belum ada nilainya. C32 nya itu 10. Nah ini sehingga V2 sama dengan 10 kurang 8 sama dengan 2. Dan selanjutnya begitupun caranya sama. Selanjutnya kita menghitung sel yang tidak ditempati atau sel yang belum memiliki nilai yang saya tandai berwarna kuning. Di sini ada P1 kolom D1, ada P1 kolom D2, ada P1 kolom D3, ada P2 kolom D2, ada P2 kolom D4, ada P3 kolom D3. Nah, kita dengar rumusnya itu CIJ dikurang UI ditambah VJ, yang mensubstitusikan juga U1 sama dengan 0. Berarti di sini C1-1-nya kan 19. Nah, U1-nya itu 0. V1-nya kita udah dapatkan tadi 32. Berarti 19 dikurang 0 ditambah 32 itu min 13. Lalu untuk P1D2-nya C12 dikurang U1 ditambah V2 sama dengan 30 dikurang 0 ditambah 2 sama dengan 28. P1D3 C13 dikurang U1 ditambah V3 sama dengan 50 dikurang 0 tambah 2. V3 nya itu 2 sama dengan 48. P2, D2 berarti C22 dikurang U2 ditambah V2 sama dengan C22 nya itu 30. Terus U2 nya itu 38 ditambah V2 nya itu 2, U2 nya 38 berarti min 10 dan seterusnya. Lalu sehingga kita tulis hasil ini ke dalam nilai yang ada di kotak kuning. 9 nilainya min 13, 30 nilainya 28, 50 nilainya 48, 30 nilainya min 10, 60 nilainya 10, terus 60 nilainya 50. Nah, VJ yang di sini kita dapatkan dari sini yang kita hitung di awal, dan UI-nya kita dapatkan dari sini yang kita cari di awal juga. Sehingga untuk menentukan tahap selanjutnya di sini kita cari negatif nilainya, nilai negatif yang terbesar berarti kan min 13. Nah, selanjutnya kita mencari nilai unit barunya dengan menggunakan tahap stepping stone. Nah, tahap stepping stone ini berarti kita menentukan tanda positif dan negatifnya dalam sel-sel tersebut, di mana sel 19 ini menjadi titik mulainya untuk ke garis melanjutkan tanda mencari bertanda negatif. Berarti kan di sini kolom V1 P1D1 kan nilai terbesarnya min 13. Berarti di sini kita kasih tanda positif karena startnya dari kolom ini. Nah, selanjutnya kita ke arah jarum jam. Nah, kenapa kita nggak ke 30 dan 50? Karena dari tabel sebelumnya itu mereka belum memiliki nilai-nilai. Berarti kita mencarinya yang sudah ada nilainya. Berarti kita tarik ke 12. Nah, 12 ini kita kasih negatif. Lalu selanjutnya kita turun ke bawah, memberi tanda positif ke P3D4. Kenapa nggak ke 60? Karena mereka tidak ada nilainya. Lalu selanjutnya kita ke arah jarum jam lagi untuk mengasih tanda negatif lagi. Berarti di P3D1. Kenapa nggak di P3D2? Karena kalau misalkan kita taruh di sini untuk membelokkan lagi itu mereka tidak bisa karena tidak ada nilai bandingannya. Nah, di sini kita
mencari nilai titik bandingannya. Berarti kan di sel 40. Selanjutnya untuk titik bertemunya itu di 19. Jadi untuk stepping stone itu rumusnya positif, negatif, positif, dan negatif. Nah, sehingga di tabel berikutnya di sini nilai negatif ini, nilai yang bertanda negatif, kita cari nilainya yang paling terkecil, kan 2. Berarti sebelumnya 19 ini masih bernilai 0, dimana kalau untuk menjadi titik startnya itu mereka masih bernilai 0. Berarti 0 ditambah 2 sama dengan 2. Lalu nilai 7 yang didapat dari sini dikurang 2. Kenapa? Karena di sini bertanda negatif. Jadinya dikurang 2. 7 dikurang 2 itu 5. Selanjutnya 8 ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena di sini bertanda positif, sehingga 8 tambah 2 10. Lalu di sini 40 sudah memiliki nilai 2. Nah, kita kurangin lagi sama 2, berarti kan 0, habis. Nah, sehingga hasilnya itu untuk titik barunya atau nilai unit barunya itu yang sel yang ada nilainya berarti 19, 12, 70, 40, 10, dan 20. Nah, untuk 40 yang sebelumnya di sini kan mereka ada nilainya. Lalu di tahap stepping stone-nya hasilnya 0, sudah habis, berarti dia tidak memiliki nilai lagi. Nah, kita cari lagi rumusnya dengan yang sama, yaitu menggunakan UI dan VJ yang mensubstitusikan U1 sama dengan 0. Berarti kita masukin lagi nilai-nilai yang udah ada nilainya, berarti sel yang udah ada nilainya, sel yang ditempati. Berarti P1D1, terus ada P1D4, ada P2D1, ada P2D3, ada P3D2, ada P3D4. Nah, di sini kita tulis U1 ditambah V1, di mana U1 itu sama dengan P1, berarti U1 ditambah V1 sama dengan C11, artinya C baris 1 kolom 1. Nah, di sini kan U1-nya 0, terus V1-nya belum diketahui. Nah, terus habis itu nilai selnya 19, C11-nya, berarti V1 sama dengan 19 dikurang 0 sama dengan 19. Lalu U2 ditambah V1, U2 ditambah V1. Nah, di sini berarti U2 ditambah V1-nya sudah diketahui 19, sama dengan C21-nya itu 70. Berarti U2 sama dengan 70 dikurang 19, 51. U1 ditambah V4 sama dengan C14, berarti U1-nya 0, V4-nya itu belum diketahui. Dan C14-nya itu 12. Nih, yang ini 12. Lalu V4 sama dengan 12 dikurang 0 sama dengan 12. Selanjutnya U3 ditambah V4. Berarti U3 belum diketahui, V4-nya sudah diketahui 12 sama dengan 20. Berarti U3 sama dengan 20 dikurang 12 sama dengan 8. Dan seterusnya. Ya, kita menghitung UI dan VJ yang menggunakan rumus sebelumnya, CIJ dikurang UI ditambah VJ yang mensubstitusikan U1 sama dengan 0. Berarti kita mencari sel yang tidak ditempati, artinya sel yang belum memiliki nilai, yaitu bertanda kuning. Ada P1D2, ada P1D3, ada P2D2, ada P2D4, ada P3D1, ada P3D3. Lalu untuk C baris 1 kolom 2 dikurang U1 ditambah V2 sama dengan C12-nya itu berarti 30. Selanjutnya U1-nya 0, V2-nya itu 2 sama dengan 28. Selanjutnya P1, D3, berarti
C baris 1 kolom 3 dikurang U1 tambah V3 sama dengan C13 nya itu 50 dikurang 0, U1 nya 0 ditambah V3 nya itu min 11, berarti hasilnya 61. Nah selanjutnya ada P2, D2, itu kolom 2 kolom baris 2 dan kolom 2, yaitu U2 ditambah V2. Kok 30, C22 nya itu 30, U2 nya itu 51, terus V2 nya itu 2, berarti hasilnya min 23. Selanjutnya P2, D4 menjadi C24 dikurang U2 ditambah V4 sama dengan C24 nya itu 60, lalu U2 nya itu 51 dan V4 nya itu 12, berarti 60 dikurang 51 tambah 12 min 3, dan seterusnya. Nah selanjutnya menghasilkan kolom sel yang ada yang kita warna kuning ini, kita beri nilai menjadi 28, 61, min 23, min 3, 63, dan 13. Nah di sini berarti kita cari lagi masih ada nilai negatifnya. Nah kita cari lagi nilai negatif yang terbesar, berarti kan min 23. Nah sehingga untuk mencari nilai baru dengan menggunakan tahap stepping stone selanjutnya, itu berarti startnya dari P2, D2. Nah, kenapa? Karena di sini memiliki nilai negatif terbesar, min 23. Sehingga pertama kita memulai dengan bertanda positif. Selanjutnya kita ke arah kiri. Nah, kenapa nggak ke arah kanan? Karena pas ke arah kanan pun di sini tidak memiliki nilai. Nah, jadi kalau misalkan ke sini pun, nah nilai-nilai yang ada di yang ini belum tercapai. Jadinya kita ke arah kiri, sehingga 70 di sini kita beri tanda negatif, lalu selanjutnya positif, terus di sini negatif, positif, negatif, dan positif. Ketemu lagi di startnya. Dan start dan finish pun ada di kolom sel yang sama. Sehingga di sini kita lihat tabel sebelahnya. Nah, nilai negatif ini nilainya ada 3, ada 8, ada 5. Nah, kita cari nilai yang terkecilnya, berarti kan 3. Berarti di sini menjadi kita jumlahkan semua dengan 3. Caranya nilai 2 ditambah 3 sama dengan 5. Lalu ada 5, sini tandanya negatif, lalu 3 sama dengan 2. Lalu ada 3 dikurang 3 sama dengan 0, 0 ditambah 3 sama dengan 3, 8 dikurang 3 sama dengan 5, 10 tambah 3 sama dengan 13. Yang dilihat dari tanda-tanda di tahap stepping stone. Selanjutnya kita menghitung cara yang sama lagi seperti sebelumnya, yaitu UI ditambah VJ sama dengan CIJ yang mensubstitusikan U1 sama dengan 0. Di sini untuk rumus yang ada nilainya, berarti U1 sama V1, U1 sama V4, U2 sama V2, U2 V3, U3 V2, U3 V4. Berarti di sini U1 ditambah V1 itu U1-nya kan 0 ditambah V1. V1-nya itu belum diketahui, berarti C11-nya 19. Nah, sehingga untuk mencari nilai V1-nya berarti V1 sama dengan 19 dikurang 0, 19. U1 ditambah V4 sama dengan C14, yaitu U1-nya 0, V4 sama dengan C14-nya itu 12. Berarti V4-nya 12 dikurang 0 sama dengan 12. Berarti nilai V4-nya 12.
lalu U3 ditambah V4, U3 ditambah V4, berarti U3 nya belum diketahui, V4 nya itu sudah diketahui 12, berarti C34 itu 20, sehingga U3 sama dengan 20 dikurang 12 sama dengan 8. U3 ditambah V2 sama dengan C34, artinya U3 nya itu 8, V2 nya belum ada nilainya, lalu C34 itu nilainya 10, sehingga V2 nya 10 dikurang 8 itu 2. Lalu untuk U2 ditambah V2 sama dengan C22, berarti U2 nya belum diketahui, lalu V2 nya itu 2, C22 nya itu 30, sehingga U2 sama dengan 30 kurang 2, hasilnya 28. U2 tambah V3 sama dengan C23, berarti U2 nya itu 28, V3 nya belum, sama dengan 40. V3 sama dengan 40 kurang 28 sama dengan 12. Untuk kesimpulannya, di sini kita tarik nilai yang ada pada dalam sel semua yang bernilai positif, yaitu solusi optimalnya adalah 19 kali 5, 30 kali 3, 10 kali 5, 40 kali 7, 12 kali 2, 20 kali 13 sama dengan 799. Nah, di sini kan nilai kita mengecek itu nilai negatif atau enggaknya itu dari rumus CIJ dikurang UI ditambah PJ. Nah, kalau misalkan di sini masih ada pertanda negatif, kita mengikuti tahap seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu mencari tahap stepping stone-nya. Lalu kita cari lagi ininya dan sampai ininya benar-benar positif. Nah, berhubung di sini semua sudah bertanda positif, berarti kita bisa menarik kesimpulannya, yaitu dengan biaya transportasi minimumnya 799. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskina Nur Kaleda dengan NPM 2017 4350004. Di sini saya akan mereview kembali penjelasan tentang mode transportasi. Metode MODI atau metode distribusi yang dimodifikasi adalah perkembangan dari metode stepping stone. Perbedaannya itu terletak pada pelaksanaannya yang lebih cepat dan lebih tepat jika dibandingkan dengan menggunakan metode stepping stone. Berikut merupakan contoh soalnya. Di sini kita sudah mempunyai tabel yang dimana P1D1 mempunyai nilai 19, P1D2 ada nilai 30, P1D3 50, P1D4 12, P2D1 70, P2D2 30, P2D3 40, P2D4 60, P3D1 40, P3D2 10, P3D3 60, dan P3D4 20. Di sini kita diminta untuk mempertimbangkan masalah transportasi untuk menemukan solusi optimal dari masalah di atas dengan mencari biaya transportasi yang paling minimum. Yang pertama, kita mengalokasikan nilai-nilai supply dan demand-nya. Pertama kita coba ke metode NWC atau yang kita lakukan dari sebelah kiri lalu hingga ke bawah. Di sini kita masukkan nilai 5 karena nilai 5 lebih kecil daripada nilai 7, maka di sini kita masukkan nilai 5, maka demand di kolom D1 itu habis dan supply-nya berkurang menjadi 2 karena 7 dikurang 5. Lalu kita pindah ke kolom selanjutnya yaitu D2. Di sini kita masih mempunyai supply 2 ya sebelumnya, lalu di sini nilainya 8. Maka kita ambil nilai 2-nya, kita masukkan ke kolom D2. Maka nilai supply di baris P1 sudah habis dan nilai demand pada kolom D2 yaitu 6. Kemudian D3 dan D4 sudah tidak mungkin ada nilai lagi karena supply-nya sudah habis. Kita pindah ke bawah. Di sini kita mempunyai nilai demand-nya 6 dan supply-nya 10. Karena nilai demand-nya lebih kecil daripada supply-nya, maka nilai demand yang kita masukkan ke kolom D2 baris P2.
yaitu 6. Maka suplainya jangan lupa kita kurangkan dengan 6, yaitu 10 kita kurangkan dengan 6, yaitu 4. Selanjutnya kita akan ke kolom D3. Di sini karena nilai suplainya lebih kecil daripada nilai demandnya, yaitu nilai supply 4, kita masukkan ke kotak 40. Maka di supply baris P2 itu sudah habis. Lalu jangan lupa kita kurangkan 7, kita kurangkan dengan 4, sisanya yaitu 3. D4 kan sudah tidak mungkin mendapatkan nilai dari supply P2. Maka kita pindah lagi ke bawah, yaitu kita mempunyai nilai demandnya 3 dan supply-nya 18. Maka kita masukkan ke kotak 60, yaitu 3. Di sini demand untuk kolom D3 yaitu sudah 0, dan supply-nya jangan lupa kita kurangkan 18, kita kurangkan dengan 3 yaitu 15, dan kita masukkan ke kolom D4 baris P3 yaitu 15. Maka di kolom D4 demand-nya 0 dan supply-nya supply-nya juga 0. Solusi awal layak yaitu di sini kita sudah mempunyai 19 dikali 5, 30 dikali 2, 30 dikali 6, 40 dikali 4, 10 kali 6, 60 kali 3, 20 kali 9. Ini kita tambah dulu, kita tambah, maka total keseluruhannya yaitu ada 915. Langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan metode minimum matriks, di mana kita harus menilai nilai-nilai keseluruhan yang ada di tabel dengan memulainya dengan angka yang paling kecil. Di sini kita mempunyai nilai 10. Karena nilai demand dan surplusnya lebih kecil nilai demand, maka nilai 8 yang kita masukkan ke kotak 10. Jangan lupa nilai surplusnya kita kurangkan, yaitu 18, kita kurangkan 8, sisanya yaitu 10. Lalu yang kedua, kotak 12. Karena nilai surplus dan juga demandnya lebih kecil nilai surplus, maka nilai surplusnya yaitu 7, kita masukkan ke kotak 12. Jangan lupa nilai demandnya kita kurangkan dengan nilai 7, yaitu menghasilkan 8. Selanjutnya kita ke kotak 20. Karena nilai demandnya 8 dan juga nilai surplusnya 10, maka yang kita masukkan yaitu nilai demandnya itu 8. Nilai surplusnya jangan lupa kita kurangkan dengan 8, yaitu sisanya 2. Kemudian kita masuk ke kotak 40. Di sini kita mempunyai nilai demandnya 7 dan nilai surplusnya 10. Maka nilai demandnya kita masukkan ke kotak 40. Jangan lupa nilai surplusnya kita kurangkan dengan nilai demandnya yaitu sisa 3. Kemudian kita ke 40 yang selanjutnya. Di sini kita mempunyai nilai 2 pada surplus dan juga 5 pada demand. Yang kita masukkan ke kotak 40 yaitu nilai 2. Jangan lupa nilai demandnya kita kurangkan dengan 2, sisanya yaitu 3. Selanjutnya yang terakhir ke kotak 70. Di sini kita mempunyai nilai 3 yaitu surplusnya 3 dan juga demandnya 3. Maka di sini 0 dan di sini juga 0. Solusi awal atau nilai akhir dari metode minimum matriks yaitu menghasilkan 894. Karena nilai NWC-nya lebih besar daripada nilai metode minimum matriks, maka langkah yang akan kita gunakan yaitu menggunakan metode minimum matriks karena nilainya lebih kecil. Ini solusi dasar awal yang diperoleh kita menggunakan metode minimum matriks. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung nilai UI dan VJ menggunakan rumus UI ditambah VJ sama dengan CIJ, di mana nilai U1 sama dengan 0. Langkah pertama, di sini kita harus menghitung untuk kita mencari nilai UI dan VJ dengan menggunakan sel yang sudah ditempati. Di sini kita sudah mempunyai baris 1 dan kolom 4 atau U1 dan V4. Karena nilai U1-nya yaitu 0 dan V4-nya kita belum ketahui, maka kita mempunyai nilai CIJ-nya yaitu ada 12, kita masukkan ke sini. Lalu V4-nya sama dengan 12, kita kurangkan dengan 0 sama dengan 12. Jadinya V4-nya ada 12. Lalu selanjutnya U3 ditambah V4 yang di sini. Karena nilai U3-nya kita belum ada,
kita sudah mempunyai nilai V4, maka kita masukkan nilai V4-nya yaitu 12. Dan jangan lupa CIJ-nya adalah 20. Maka U3 adalah 20 dikurang 12 sama dengan 8. Kita masukkan ke sini. Selanjutnya ada U3 dan V2, yaitu kotak yang ada di sebelah sini. Karena kita sudah mempunyai nilai U3, tapi kita belum mempunyai nilai V2. Maka nilai U3-nya kita masukkan yaitu 8 ditambah V2, CIJ-nya yaitu 10. Jadi V2 sama dengan 10 kita kurangkan dengan 8 sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari nilai V1. Di sini terdapat di baris dan kolom U3 ditambah V1. Karena U3-nya kita sudah temukan, maka kita langsung masukkan saja yaitu 8 ditambah dengan V1 sama dengan nilai CIJ-nya yaitu 40, kita masukkan ke sini. Maka V1 sama dengan 40 dikurangkan 8 sama dengan 32. Lalu U2 ditambah V1 ada di kotak sebelah sini. Karena kita belum mempunyai nilai U2, tetapi kita sudah mempunyai nilai V1, maka nilai V1-nya kita masukkan yaitu 32, menjadi U2 ditambah 32 sama dengan 70. 70 diambil dari CIJ-nya yaitu dari sini. Maka U2 sama dengan 70 dikurang 32 sama dengan 38. Selanjutnya U2 ditambah V3 ada di sebelah sini. Karena kita belum mempunyai nilai V3, tetapi kita sudah mempunyai nilai U2, maka nilai U2-nya kita langsung masukkan ke rumus tersebut. 38 ditambah V3 sama dengan CIJ-nya 40. V3 sama dengan 40 dikurang 38 sama dengan 2. Kita sudah mempunyai nilai U1-nya 0, U2 38, U3-nya 8, V1-nya 32, V2-nya 2, V3-nya 2, dan V4-nya 12. Kemudian kita menghitung UI dan VJ menggunakan rumus CIJ dikurang UI ditambah VJ dengan mensubstitusikan U1-nya sama dengan 0 yang kita dapatkan dari sel-sel yang belum ditempati, yaitu yang berwarna kuning. Ini adalah sel-sel yang belum ada nilainya. Yang pertama, sel P1 dan D1. Nilai CIJ-nya yaitu 19, kita kurangkan dengan UI-nya, U1 baris satunya yaitu 0, dan V1-nya yaitu 32, sama dengan 19 dikurang 0 ditambah 32 sama dengan minus 13. Selanjutnya yaitu P1 dan D2. C12-nya yaitu 30 dikurang U1 ditambah V2 sama dengan 30 dikurang 0 ditambah 2 sama dengan 28. Selanjutnya ada P1 dan D3. Nilai C13-nya yaitu ada 50. Nilai U1-nya 0. Nilai V3-nya yaitu 2 sama dengan 50 dikurang 0 ditambah 2 sama dengan 48. Kita langsung ke baris P2 karena di sini P2 dan V2-nya tidak ditempati nilai, maka nilai C22-nya yaitu 30 dikurangi U2-nya 38 ditambah V2-nya itu 2 menghasilkan 30 dikurang 38 ditambah 2 sama dengan minus 10. Lalu selanjutnya P2 dan D4, kita mempunyai nilai C24-nya yaitu 60 dikurang U2-nya 38 ditambah V4-nya yaitu 12 sama dengan 60 dikurang 38 ditambah 12 sama dengan 10. Lalu yang terakhir P3 D3, nilai C33-nya yaitu 60 ditambah U3-nya 8 ditambah V3-nya yaitu 2 sama dengan 60 dikurang 8 ditambah 2 sama dengan 50. Berikut kolom yang kita sudah isi dari sel-sel yang kita sudah hitung sebelumnya. Ada minus 13, 28, 48, minus 10, 10, dan 50. Di sini kita menemukan nilai minus yang paling besar yaitu minus 13.
Di sini kita akan menggunakan di sini kita akan mencari nilai unit baru menggunakan metode stepping stone. Karena nilai minus 13 merupakan angka yang paling besar pada sel yang tidak ditempati, maka stepping stone-nya dimulai dari P1 dan juga D1. Karena untuk stepping stone kita menggunakan lambang plus minus yang diawali dengan plus. Kita startnya itu kita mulai dari P1 D1 yaitu plus. Kemudian kita loncat ke kotak 12 karena dia mempunyai nilai yang bisa kita bandingkan dengan kotak yang lainnya yang mempunyai nilai. Di sini kita kasih minus karena di sini kotak D2 dan D3 tidak ada nilainya, jadi tidak bisa kita untuk jadikan batu loncatan. Selanjutnya kita loncat lagi ke kotak 20. Kita beri lambang tanda plus. Kemudian kita loncat lagi ke kotak 40. Kita berikan tanda minus. Karena di sini kita mempunyai nilai minusnya 2 dan juga 7, maka kita ambil nilai yang paling kecilnya yaitu 2 yang kita jadikan perbandingannya 2 dan 7, maka kita ambil 2. Karena di sini kita mempunyai nilai 0, maka 0 kita tambahkan dengan nilai perbandingannya yaitu 2 sama dengan 2. Lalu kotak 12 mempunyai nilai 7, kita kurangkan dengan nilai perbandingannya yaitu 2 sama dengan 5. Di kotak 20 kita mempunyai nilai 8, kita tambahkan dengan nilai perbandingannya yaitu 2 sama dengan 10. Dan di kotak 40 kita mempunyai nilai 2, kita kurangkan dengan nilai perbandingannya yaitu 2 sama dengan 0. Maka di sini sudah terjadi pergantian sel yang ditempati dan juga kolom yang tidak ditempati. Karena selanjutnya kita akan menghitung kembali nilai UI dan VJ menggunakan UI ditambah VJ sama dengan CIJ dengan tabel baru, mensubstitusikan U1 sama dengan 0 yang kita dapatkan dari sel yang sudah ditempati, yaitu U1 ditambah V1, C11-nya yaitu adalah 19. Di sini nilai U1-nya sama dengan 0 ditambah V1 sama dengan C11-nya itu 19, V1 sama dengan 19, kita kurangkan 0 sama dengan 19. Lalu nilai U2 ditambah V1 menghasilkan sama dengan 21 yaitu 70. U2-nya sama dengan 0. Karena kita sudah mempunyai nilai V1, maka nilai V1-nya kita masukkan ke kolom V1. U2 ditambah 19 sama dengan 70. U2-nya sama dengan 70, kita kurangkan 19 sama dengan 51. Lalu selanjutnya ke U1 ditambah V4. Karena kita belum mempunyai nilai V4, maka U1-nya 0 ditambah V4 sama dengan C14-nya yaitu 12. V4 sama dengan 12 dikurang 0 sama dengan 12. Selanjutnya U3 ditambah V4. C34-nya yaitu 20. Karena kita sudah mempunyai nilai V4, maka kita langsung masukkan. U3 kita tambahkan dengan 12 sama dengan 20. U3 sama dengan 20 dikurang 12 sama dengan 8. Selanjutnya U2 ditambah V3 sama dengan C23. C23-nya itu yaitu di sini 40. Karena kita sudah mempunyai nilai U2 yaitu 51, tetapi kita belum mempunyai nilai V3-nya sama dengan C3-nya, C23-nya 40. V3 sama dengan 40, kita kurangkan dengan 51 sama dengan minus 11. Lalu U3 ditambah V2 sama dengan C32 yaitu nilainya 10. Kita sudah mempunyai nilai U3 yaitu 8 ditambah V2 sama dengan 10. Karena V2-nya belum diketahui,
maka V2 sama dengan 10 kita kurangkan dengan 8 sama dengan 2. Di sini kita sudah menemukan nilai U1, nilai U2, U3, V1, V2, V3, V4-nya yang baru. Lalu kita mencari nilai UI dan VJ menggunakan rumus CIJ dikurang UI ditambah VJ dengan mensubstitusikan U1 sama dengan 0 yang didapatkan dari sel yang belum ditempati atau sel yang berwarna kuning. Di sini kita mempunyai sel P1D2 yang C12-nya itu yaitu 30, nilai U1-nya sama dengan 0 dan V2-nya yaitu 2. Maka 30 dikurang 0 ditambah 2 sama dengan 28. P1,D3 C13 C13-nya yaitu 50 dikurang U1-nya 0 ditambah V3-nya min 11 sama dengan 50 dikurang D3-nya maksud saya langkah selanjutnya U3 P1 Langkah selanjutnya itu kita menghitung nilai UI dan VJ menggunakan rumus CIJ dikurang UI ditambah VJ dengan mensubstitusikan U1 sama dengan 0 yang kita dapatkan dari sel yang kita tidak tempati. Di sini yang berwarna kuning yaitu sel yang tidak ditempati. Ada P1,D2 di mana nilai C12-nya yaitu 30 dikurang U1-nya 0 ditambah V2-nya 2 sama dengan 30 dikurang 0 ditambah 2 sama dengan 28. Lalu P1,D3 C13-nya adalah 50 dikurang U1-nya 0 ditambah V3-nya min 11 sama dengan 50 dikurang 0 ditambah min 11 sama dengan 61. Lalu kita mempunyai P2,D2 di mana nilai C22-nya yaitu 30 dikurang dengan U2-nya 51 ditambah V2-nya 2 sama dengan 30 dikurang 51 ditambah 2 sama dengan minus 23. Selanjutnya ada P2 dan P2,D4 yang nilai C24-nya yaitu 60, U2-nya 51 ditambah V4-nya 12 sama dengan 60 dikurang 51 ditambah 12 sama dengan minus 3. Lalu P3,D1 nilai C31-nya yaitu 40 dikurang U3-nya 8 ditambah V1-nya 19 sama dengan 40 dikurang 8 ditambah 19 sama dengan 13. Lalu P3,D3 nilai C33-nya yaitu 60 dikurang U3-nya 8 ditambah V3-nya yaitu minus 11 sama dengan 60 dikurang 8 ditambah minus 11 hasilnya 63. Berikut tabel yang sudah kita isi dengan menggunakan berikut adalah sel yang tidak ditempati yang sudah kita beri isi. Di sini kita mempunyai nilai minus 23 yaitu nilai minus terbesarnya yang akan kita stepping stone-kan. Karena nilai minus 23 nilai yang terbesar, maka untuk stepping stone kita mulai dari sini dengan memberikan tanda baca positif, lalu kita ke kotak 70 kita berikan nilai angka lambang negatif, lalu kita berikan lambang positif di kotak 19, lalu kita loncat ke kotak 12 dengan memberikan lambang negatif, lalu kita loncat lagi ke kotak 20 dengan memberikan lambang nilai positif, kemudian kita loncat lagi ke kotak 10 dengan memberikan lambang
negatif. Karena nilai minusnya yaitu ada 10, 3, dan 5, maka yang ini kita jadikan perbandingan ya, 10, 5, dan 3. Kita ambil nilai angka yang paling kecil yaitu 3. Maka di sini akan menjadi perbandingannya. Karena di sini nilai di kotak 30 dia berisikan nilai 0, kita tambahkan dengan perbandingannya yaitu 3 sama dengan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Lalu di kotak 70 kita mempunyai nilai 3 dan tandanya itu minus, kita kurangkan dengan perbandingannya yaitu 3 sama dengan 0. Kemudian di kotak 19 kita mempunyai nilai 2 karena di sini tandanya positif, maka kita tambahkan dengan perbandingannya yaitu 3 sama dengan 5. Kemudian kita loncat ke kotak 12 yang lambangnya adalah negatif, yaitu nilai 5-nya kita kurangkan dengan nilai perbandingannya yaitu menghasilkan 2. Lalu kita loncat lagi ke kotak 20. Di sini kita mempunyai nilai 10 dan lambangnya yaitu adalah 3. Adalah positif. Kita tambahkan dengan nilai perbandingannya yang tadi yaitu 3 menghasilkan 13. Kemudian kita loncat lagi ke kotak 10. Kita mempunyai nilai 8. Lalu lambangnya ada lambang negatif, kita kurangkan dengan nilai perbandingan sebelumnya yaitu 3 menghasilkan 5. Selanjutnya kita menghitung nilai UI dan VJ menggunakan rumus UI ditambah VJ sama dengan CIJ dengan mensubstitusikan U1 sama dengan 0. Di sini kita menggunakan sel yang sudah ditempati terlebih dahulu. Ada U1 tambah V1 sama dengan C11 yaitu 19, C11-nya U1-nya sama dengan 0 ditambah V1 sama dengan C11-nya itu 19, maka V1 sama dengan 19 dikurang 0 sama dengan 19. Selanjutnya U1 ditambah V4, C14-nya yaitu 12, U1-nya 0 ditambah V4-nya masih belum diketahui, dan C14-nya yaitu 12, maka V4 sama dengan 12 dikurangkan dengan 0 sama dengan 12. Lalu ke U3 tambah V4, di mana nilai C34-nya adalah 20. Kita belum mempunyai nilai U3, tapi kita sudah mempunyai nilai V4. Maka nilai V4-nya langsung kita masukkan. U3 ditambahkan 12 sama dengan 20, menghasilkan U3-nya sama dengan 20 dikurang 12 sama dengan 8. Kemudian U3 ditambah V2, C32-nya yaitu ada di kotak 10. Maka nilai V2-nya sama dengan 10 dikurangkan 8 sama dengan 2. Lalu U2 ditambah V2 sama dengan C22. U2-nya belum diketahui, kita sudah punya nilai V2 yaitu 2 dan nilai C22-nya yaitu 30. U2 sama dengan 30 dikurang 2 sama dengan 28. U2 ditambah V3 sama dengan C23. Kita punya nilainya 40. Kita sudah mempunyai nilai U2 yaitu 28, tapi kita belum mempunyai nilai V3-nya. Maka V3 sama dengan 40 dikurang 28 sama dengan 12. Yap. Ada. Yang mana? Di mana tadi? Di sini kan harusnya? Tapi Ada. nol hapus aja noh. Ush. Udah ya. Sebelumnya ada nol juga ya ini ya? Oh iya. Gue yang mana? Udah, gue mulai dari sini tadi ya. Iya, dari situ aja. Selanjutnya menghitung UI dan VJ menggunakan CIJ dikurang U1 ditambah VJ dengan mensubstitusikan U1 sama dengan 0 yang kita dapatkan dari sel yang tidak ditempati, yaitu ada P1,D2, nilai C12-nya yaitu 30, kita kurangkan dengan U1-nya 0 ditambah V2-nya 2 sama dengan 30 dikurang 0 ditambah 2 sama dengan 28. P1,D3 nilai C13-nya yaitu 50, kita kurangkan dengan U1-nya 0 ditambah V3-nya 12 sama dengan 50 dikurang 0 ditambah 12 sama dengan 38. P2,D1 nilai C21-nya yaitu 70 dikurangkan dengan U2-nya
28 ditambah V1-nya 19, maka 70 dikurang 28 ditambah 19 sama dengan 23. Lalu P2,D3 nilai C24-nya yaitu 60 dikurangkan dengan U2-nya 28 ditambah V4-nya 12 sama dengan 60 dikurang 28 ditambah 12 sama dengan 20. Lalu P3,D1 nilai C31-nya yaitu 40 kita kurangkan dengan nilai U3-nya 8 ditambah V1-nya 19 sama dengan 40 dikurang 8 ditambah 19 sama dengan 13. Lalu P3,D3 nilai C33-nya yaitu 60 kita kurangkan dengan U3-nya 8 ditambah V4-nya 12 sama dengan 60 dikurang 8 ditambah 12 sama dengan 40. Kesimpulannya di sini kita sudah menemukan nilai-nilai yang ada pada tabel, sehingga yang pada dalam tabel tersebut sudah tidak ada nilai yang bernilai negatif dan sudah bernilai positif semua. Di sini kita mempunyai 19 mempunyai nilai 5, 12 mempunyai nilai 2, 30 mempunyai nilai 3, 40 mempunyai nilai 7, 10 mempunyai nilai 5, 20 mempunyai nilai 13. Kemudian ini semuanya kita kalikan sehingga menghasilkan nilai 799. Maka nilai tersebut merupakan nilai yang paling minimum daripada nilai metode minimum matriks sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.